halo semuanya, balik lagi dengan saya Adistesa dengan Mas Barik ya. Betul. Sebagai babat alasnya kita ya. Babat alas. Iya, saya soalnya asisten di Batch 5 nih teman-teman. Pasti teman-teman yang sekarang lagi menonton Batch 5 seperti apa di Instagram kami. Terus saya sendiri penasaran kok bisa ada ESDGE beserta teman-teman yang ada di sini. Oke, saya kenalin dulu nih ya. Mas Barik udah ada sebagai moderator kali ini. Kemudian ada Mas Ari yang 2 periode saat itu menjadi dekan. Kemudian ada Mbak Nat sebagai Halo. manajer pendidikan divisi. Nah, Mas Barik, mungkin kita akan mengalir bertanya-tanya tentang apa sih sebenarnya kok bisa ada SDGE ini? Gimana ceritanya? Mungkin saya ke Mas Ari dulu. Baik, terima kasih. Jadi cerita tentang ESDGI ini ceritanya saya tarik ke belakang ya. Iya, kita akan flashback Awalnya dulu. tuh dulu sekitar tahun 2020 di menjelang akhir tahun. Itu di grup WA pimpinan UI, di situ di grup WA itu ada rektor, ada wakil rektor, ada dekan-dekan. Saya ingat betul dekan Fakultas Ilmu Komputer waktu itu Dr. Santo, sekarang beliau sudah profesor, menyampaikan, ini ada tawaran nih dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, program PKKM, program Kompetisi Kampus Merdeka. Mau tertarik ikut nggak nih teman-teman di para dekan gitu? Udah, saya selaku dekan FISIP pada waktu itu merespon cepat. Coba FISIP ikut. Ini sebagai tantangan gitu ya. Ya udah, saya kemudian merespon dengan ingin tahu program itu, memperoleh penjelasannya. Setelah memperoleh penjelasannya, saya minta ke Mbak Nadia waktu itu selaku manajer pendidikan ya, manajer pendidikan FISIP UI, mantan ketua program studi sarjana sosiologi ya. Jadi waktu itu saya minta ke beliau, ayo kita ikut. Nah, sebelumnya saya juga berkonsultasi menyampaikan secara terbuka ke Prof. Iwan Gardono, Prof. Sudarsono, ke Pak Wakil Dekan 1 Prof. Dodi Prayogo. Ayo FISIP ikuti program ini, kita susun proposalnya rame-rame gitu. Iya. Awalnya gitu dulu. Nah, tentang proposalnya itu seperti apa, emang kemudian kita sesuai dengan arahannya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang program Kompetisi Kampus Merdeka, intinya setiap fakultas diminta untuk mengajukan proposal pengembangan program studi sarjana. Jadi waktu itu saya berpikir, coba program studi sarjana sosiologi yang waktu itu juga sudah pernah mengikuti asesmen ASEAN University Network, coba diteruskan untuk dikembangkan dalam program pengembangan program studi sarjana melalui program PKKM ini. Oh gitu. Cerita awalnya seperti itu. Nah itu tapi ceritanya cukup pelik juga tuh. Karena waktunya Gimana, tuh pendek Mas? sekali. Oh, Jadi iya. waktu penyampaian diinformasikan ada tawaran ini sampai deadline untuk submitting proposal, pengajuan proposal itu nggak panjang. Nah hebatnya Mbak Nadia itu hektik bisa banget. kerja cepat menyusun dengan proposal, dan proposalnya bagus sekali itu kita baca bersama. Tangan dulu Ini nggak sih lulusan- buat Mbak lulusan Nadia? Jepang. Iwan, Prof. Darsono, Pak Dodi, saya, wah ini proposal bagus sekali. Kita bikin, kita terima seperti itu, kemudian kita submit ke panitia pusat di tingkat universitas pada waktu itu. Diterima, udah proses selanjutnya. Mungkin sementara sampai Iya, di situ iya. dulu Iya. opening atau cerita awalnya dari program PKKM. Nah kemudian persisnya kegiatan pengembangan program studi sarjana sosiologi itu wujudnya seperti apa? Nah disitulah salah satu materi kegiatan dari pengembangan program studi sarjana sosiologi itu adalah lahir kegiatannya apa yang disebut dengan ESDGE Oke. di sosiologi
digital governance and economy. Oke, mungkin Mas Barik kita berterima kasih banyak ya Betul. ke Mas Ari yang menginisiasi Betul. gerak cepat dari respon ada nih kegiatan PPKM. Iya, dari WhatsApp langsung ditindak lanjut secara cepat nih. Iya. Aku jadi merinding nih sih. Soalnya aku yang saat ini anak yang istilahnya baru lahir datang masuk ke SDG itu istilahnya sudah ada mejanya, sudah ada kursinya, sisa duduk, ya kan? Mungkin Mas Barik yang menyediakan bagaimana aksesorisnya, tetapi pondasi awalnya ini Mas Ari dan Mbak Nadia. Nah, perasaan Mbak Nadia ketika ditunjuk nih sebagai Iya, arahan langsung dari Iya, Pak arahan Dekan ya. langsung dari Pak Dekan. Gimana nih, Mbak? Gimana ya? Mas Barik waktu itu saya ingat sekali. Saya kan tanya sama Mas Ari, why me? Iya, sangat sedih sih. Kata kuncinya Iya, cuma why me? satu, Barik. Digitalisasi. Kamu tuh bagus untuk digital. Coba bikin. Ya udah, karena itu waktunya pendek. Kalau nggak salah 1 bulan kurang ya, Mas. Betul. 1 bulan kurang, jadi cepat gitu kan. Dan harus hasilkan proposal yang memang eye catching. Ya udah, itu saya bikin proposal, dapat ide dari Pak Dar, Prof Dar, dapat ide dari Prof Iwan. Jadi mereka kan biasa ya profesor kan, idenya ini. Tapi pelaksana itu mengejawantahkannya gimana kan gitu. Nah itu saya mikir kontemplasi Adis. Jadi kalau boleh saya nyelak ya, Iya. itu betul masalah waktu yang sangat pendek itu hebat sekali Mbak Nadia bisa merespon menghasilkan sebuah proposal yang komprehensif ya. Salut kita. Bahkan di belakang hari saya mendapat informasi proposal yang disusun oleh program sarjana sosiologi ini dinilai bagus oleh panitia di tingkat tim PKKM di tingkat Universitas Indonesia. Nah, karena pendeknya waktu itu makanya tidak semua fakultas pada waktu itu di UI merespon, hanya 3, Fakultas Ilmu Komputer, FISIP, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Silakan lanjut Mbak Nadia. Iya benar Iya, Mas Ari, iya. nggak semua respon, jadi cepat itu gerak. Kesempatan sebenarnya Mas Betul, Ari. betul. Istilahnya anak sekarang gercep ya Mas Betul. Bari. Dan yang dapat itu nggak semua yang mengajukan juga kan ya? Enggak, Gimana? waktu itu saya ingat banget seleksinya tuh Mas, kita mulai dari 13 dulu. Ya. Jadi di UI juga ada internal selection. 13 dulu mengerucut jadi 7 jadi 5 jadi 3 termasuk kita. Dan itu internal selection tuh cepet sekali. Saya ingat ya, November 2020 itu sudah harus submit proposal. Februari itu sudah pengumuman. Saya yang dapat. Jadi harus cepat. Dan itu reviewernya yang menilai proposal itu lolos atau tidak itu di tingkat nasional. Itu saya ingat betul, Yes. itu banyak guru besar dari berbagai universitas, Yes. institut di Indonesia yang menjadi reviewer. Dan karena pada waktu itu ini satu hal yang sangat khusus juga, itu kan terjadi di masa kita pandemi. Iya, Betul. tantangannya Masa sangat pandemi besar. tantangannya sangat luar biasa. Nah itu semua akhirnya kita lakukan secara online ya, termasuk submitting proposal kemudian direview Online. oleh para reviewer nasional itu dilakukan secara online semua. Betul Mas Ari. Termasuk Kayak ada keseluruhan programnya Betul, online juga ya, Mbak. online juga. Setengah lah Barik. Waktu teman-teman yang 12 itu turun ambil data, ada yang offline-nya. Jadi mereka ke sekolah tapi prokes ketat. Kemarin si Alex ya Mas sempat cerita bahwa keputusan untuk ngambil data offline itu mendadak. Karena kita bisa pandemi kan, lalu ketika mereka ke sekolah, ya pasti lah masuk ke sekolah kan cuci tangan dulu, pakai masker gitu kan. Lalu ada jarak, nah itu mereka jaga. Jadi nggak mudah aku pikir gitu. Dan kalau nggak salah, Dikti juga menyiapkan sistem Mas Ari.
Sistem itu jadi kita nggak main upload di G Drive gitu, enggak. Jadi kayak ada sistemnya. Itu harus upload satu gitu. Dan kalau nggak salah ada Liga 1, Liga 2, Liga 3 ya Mas Ari ya. Yang kita diminta Liga 1. Nah, itu liga-liga apa tuh? Liga sepak bola atau liga apa nih? Pasti kan teman-teman yang penonton juga penasaran nih, apa sih Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Ari. Saya kurang tahu persis Liga 2, Liga 3-nya, tapi kalau Liga 1 bagi universitas-universitas tertentu termasuk UI itu diminta untuk mengajukan sebuah proposal tentang pengembangan program studi sarjana. Itu diminta suruh membuat proposal untuk bagaimana sebuah program studi sarjana itu sebenarnya mungkin, maaf saya kalau keliru ya. Yang saya ingat program studi sarjana, tapi boleh jadi terbuka juga sebenarnya untuk program studi yang lain ya. Nah itu diminta Universitas Indonesia termasuk di dalamnya untuk mengembangkan bagaimana program studi sarjana itu bisa melakukan diversifikasi kegiatan khususnya menghadapi era digitalisasi seperti sekarang ini. Berat. Supaya lebih maju lagi dari kegiatan yang katakanlah lebih konvensional, itu apalagi yang mau dilaksanakan. Nah mungkin pada kesempatan ini saya sebenarnya ingin tanya juga ke Mbak Nadia nih sebagai dekan waktu itu, karena saya keikutsertaan saya di level dekan kan hanya di tingkat awal ya strateginya ya. Nah waktu itu ceritanya gimana Mbak Nadia itu perumusannya dari program PKKMS sampai muncul salah satu kegiatannya adalah ESDG itu. Nah, Mas Ari aja penasaran nih teman-teman. Itu pertanyaan yang kita udah mau tanyakan. Mas Ari udah ditanyakan nih, luar biasa. Gimana Mbak Nat? Ide ya. Iya. Jadi gini dulu, benar Liga 2, Liga 3 itu ada aspek-aspek yang nggak dipenuhi sama mereka. Tapi kalau Liga 1 lengkap kan, harus ada semua. Lalu kalau nggak salah ada indikator-indikator terkait dengan IQ kita sekarang ada 8 kalau nggak salah. Kalau udah lulus jadi apa gitu loh. Lalu prodinya berkembangnya jadi apa gitu. Nah, sampai ke situ lah Liga 1. Nah sampai ke SDGE. Jadi Mas Ari aku bocorin dikit ya. Jadi dulu itu ada kayak rapat bersama Prof Dar, saya, Mas One di Kemenaker, Mas Didit, kalau nggak salah ada Betri juga deh. Lalu ada Laura. Kita cari nama yang pas untuk program ini. Jadi programnya sudah ada, cuman gimana gitu. Lalu saya ingat waktu itu saya harus presentasikan di depan mereka supaya mereka bisa cari nama yang pas. Ya udah, desain programnya saya sampaikan ini, lalu ada masukan dari peserta pada saat itu. Oh ini gini, kita kasih nama apa? Ya udah keluar SDG. Keren. Tapi Mbak Nat, ini saya penasaran sih, maksudnya dari SDG ini kan ada 4 turunannya ya mata kuliahnya yang disebut MOOC. Nah itu kenapa sih 4? Ada action research, action learning, memahami pembangunan, sosiologi organisasi, dan satu lagi itu metode riset digital. Kenapa 4 mata kuliah ini yang dimasukkan ke dalam SDG gitu? Kenapa bukan mata kuliah yang lain? Betul. Bagus juga. Jadi gini, Barik, kan kita di sosio itu ada RC, riset cluster gitu. Kita cari yang nuansanya ke ekonomi. Nah ekonomi itu kan ada yang kuantinya, ada yang kualinya. Nah, kebetulan Prof Dar itu menangani yang sistem thinking. Ya udah kita masukkan ARAL. Lalu untuk yang kuantinya, jadi lihat data apa segala macam, kita masuk ke MRD-nya yang sekarang dikembangkan oleh Adis sama Edgar. Lalu itu kan tingkat yang metode how to get the data gitu ya. Lalu tingkat mesonya ke Sorga, bagaimana memanage gitu. Lalu tingkat makronya yaitu memahami.
Jadi itu dasarnya Barik. Jadi cara ngeliatnya Mbak Adis nih berlayer-layer ya, Iya. ada makro, meso, mikronya juga Iya, diperhatiin, betul. jadilah 4 MOOC ini. Iya, gitu. dan sesuai dengan namanya, berarti namanya dulu baru mata kuliahnya. Iya betul. Oh. Betul. Jadi nggak karena gua suka sama Adis gitu kan, Iya. bukan karena itu, karena basisnya ekonominya. Itu yang kita kembangkan. Cikal bakal. Kita nggak akan duduk di sini kalau nggak ada Mbak Nat dan Mas Ari Betul, yang betul. menginisiasi program SDG ini. Nah, sedengar saya dari program kompetisi Merdeka Belajar ini ya, Program kompetisi kampus Kampus Merdeka ya, Kampus Merdeka ini tidak hanya SDGE yang dikembangkan sebenarnya ya, Iya. tetapi ada program-program lain. Termasuk yang ekonomi juga kan, Iya. mengembangkan yang Iya. lain juga. Tapi kayaknya orientasinya lebih ke pemenuhan logistiknya, barang yang diperlukan apa. Contohnya kayak yang komputer tuh mereka punya super komputer, itu kan harus ada, Iya. nggak bentuknya kegiatan. Oke. Nah itu Dikti membuka lebar untuk itu. Saya dengar masih berlangsung ya program PKKM itu hingga sekarang ya. Masih saya tadi Iya. buka di internet, ada yang 2024 sekarang. Masih Jadi ada. mungkin para kompetitor di luar sana bisa belajar dari Mas Ari dan Mbak Nadia kalau ternyata begini membangun sebuah apa ya sekarang program ya. Betul. Dan itu bukan hal yang mudah ya Mbak Adis, Iya. karena gimana kita bisa ngerancang sebuah program, apalagi tadi tingkatannya udah ada makro, meso, mikro, dan tentunya harus sustain untuk bertahun-tahun yang berikutnya. Dan menurut saya pribadi sih Mbak Iya. Nat nih memang mungkin keputusan yang tepat juga ya Iya, dari Mas betul. Ari untuk memilih Iya. Mbak Nat, karena memang dari zaman saya ini sedikit flashback ya, Iya. dari zaman saya kuliah juga Mbak Nat ini salah satu yang dalam tanda kutip paling modern, Asik. paling sering pakai fitur-fitur dulu di macam-macam Betul, platform betul. yang mungkin itu menjadi pertimbangan juga ya oleh Betul. Mas Ari. Waktu itu kenapa saya pilih karena gitu, saya kenal Nadia ini sangat digital sekali sosoknya. Jadi terjawab pertanyaan Mbak Nat, why me? Wah, Atau gimana selain pertimbangan itu Mas Ari ada hal yang lain dilihat dari Mbak Nat yang bahwa bisa membawa program ini sampai sekarang, gimana pandangan Mas Ari? Karena pengalamannya ya, Mbak Nadia itu pernah jadi ketua program studi sarjana Departemen Sosiologi. Dengan reputasinya, prestasinya yang waktu itu ditunjukkan pada waktu itu, makanya kemudian saya kasih kepercayaan untuk menjadi manajer pendidikan untuk FISIP secara keseluruhan ya. Dan itu dilakukannya pun dengan sangat baik ya. Makanya saya percayakan ke Nadia. Yes, Dikti. Nah, saya mungkin pada kesempatan akhirnya saya berharap program ini dapat bisa berlanjut ya. Bisa berlanjut kebetulan Mbak Nadia sekarang masih manajer pendidikan. Bersama teman-teman di Departemen Sosiologi khususnya koordinator program ESDG, program ini moga-moga bisa terus berkembang. Dan saya dengar dan saya tahu itu sudah terjadi, pengembangan program itu sudah berlangsung. Selamat ya. Tepuk tangan lagi kita, jadi kita flashback bagaimana zaman dulu, zaman COVID, mengembangkan SDGE yang tidak mudah. Kemudian mungkin Mbak Nat tidak akan seperti ini kalau tidak ada yang supportingnya, tim Ya, supportingnya. betul. Nah, tim supportingnya seperti apa Mbak Nat? Mungkin sekalian menyampaikan istilahnya mungkin kesan dan pesan ya. Kita sudah berada di batch 5 dan semoga tadi seperti harapan Mas Ari lanjut lagi dan bisa berkembang. Nah, kita ada rencana mungkin tadi doanya ya berkembang tidak hanya di tingkat FISIP dan tidak hanya untuk anak sosiologi, karena kami di batch 5 ini banyak yang mendaftar karena kebetulan saya nih yang jadi admin Mimin ya. Jadi Mimin untuk pendaftaran. Banyak sekali. Untuk informasi aja nih Mas Ari, ada dari universitas lain. Dia udah berjuang untuk ikut, tapi sampai akhir kami bilang
kami SDGE menerima kampus lain, tetapi dengan konsekuensi seperti ini dan seperti ini. Mungkin karena kita MBKM mandiri. Iya. Nah, harapan saya juga adalah bagaimana ini bisa terakomodir teman-teman yang dari luar UI ataupun kalau mungkin ya sosiologi ini tidak hanya sosiologi tapi dari teknik ya, jadi bisa berkolaborasi gitu. Gimana Mbak Nat? Iya, pertama saya terima kasih untuk tim yang mau jatuh bangun sama aku. Mas, kita rapat sampai jam 12 malam loh. Luar biasa. Soalnya Laura itu dia kan kuliah kan dulu ya. Jadi after kuliah baru bisa rapat. Gitu. Jadi sampai jam 12 itu dia mengalokasikan waktu untuk rapat. Jadi memang benar kita buat dari nol, tapi ya cucurnya kelihatan ya, cucur mata kelihatan kan di situ kelihatan. Mas Barik nih yang ngerasain gitu. Kalau saya istilahnya adalah memanen dan melihat ke belakang ya kan. Betul. Kita tidak akan ada tanpa masa lalu ya kan. Betul. Lalu habis itu kita coba cari mitra yang bisa bermitra dengan visi. Oh iya. Waktu itu dengan DPR, lalu juga dengan Disnaker, bahkan 2 batch. Nah ini yang batch 5 nih Mas Ari aku laporkan, kita mau ngambil data di Malaysia. Wow, luar biasa. Udah go internasional Iya, kita. go internasional ya. Dan harapannya nanti nggak jadi pekerja atau migran juga ya. Iya. Kita kan diterima oleh KBRI. Wah. Di sana. Betul. Itu memenuhi harapan dari inisiator program PKKM di masa awal dulu nih, bisa berkembang sampai seperti ini pengembangan program studinya. Iya, ya FISIP jadi contoh juga ya. Iya. Iya, sebenarnya menjaring kerjasama dengan yang lain, istilahnya kan ini logo kita nih ya. Tadi dijelaskan di video-video sebelumnya bahwa ini SDGE dan ini adalah mitra. Bagaimana menjaring mitra sebenarnya, meyakinkan sebuah mitra untuk bergabung dengan SDGM, Mbak Nat. Gini, kalau saya lihat tidak bisa pakai modal finansial, dan di sosiologi juga belajar tuh sebenarnya Barik. Modal sosial. Jadi karena kita berkawan, berteman gitu ya, baik, mereka mau. Nah karena baik ya resource-nya ikut. Ini Mas Hari nggak cuman tadi universitas lain, universitas negeri lain yang nggak punya PKKM mandiri, MBK mandiri, mau ngajak kita kerjasama. Oh iya benar. Udah mengirimkan letter of intent juga kan? Iya, ke email. Saya pikir ya kalau memang ini universitas lain perlu ya, kayak tadi Adis bilang ya, mungkin dipikirkan untuk dikembangkan di level yang lebih tinggi. Jadi nggak cuma UI aja, tapi kampus lain juga bisa menikmati. Iya. Gitu kira-kira. Gimana Mas Barik? Wah, kalau dari saya sih akhirnya terjawab ya kenapa SDG ini ada dan bagaimana prosesnya, karena walaupun saya dari batch awal juga mungkin istilahnya udah ada bangunan kecilnya dulu baru join. Nah ternyata ini kan tadi dijawab ya bagaimana tadi prosesnya dari mulai pengajuan, dari informasi awal yang didapatkan oleh Mas Ari, terus mendelegasikan ke Mbak Nat semuanya, dan ya akhirnya sampai sekarang SDG bisa sampai batch 5 dan akan terus berkembang ya harapannya. Kita baru batch 5 sudah ada yang nawarin untuk batch 6 kemana? Iya, ke Filipina. Luar biasa. Jadi Mbak Nat gimana nih batch 6? Mbak Nat batch 5 aja ini masih OTW gitu kan. Gitu. Jadi gimana, ada lagi tambahan mungkin Mas Ari? Cukup. Saya senang mendengar, kebetulan baru sekarang juga ini saya mendapat informasi yang lebih lengkap ya. Ini luar biasa, jadi memang pengembangannya bagus sekali, seperti tadi saya katakan, harapan inisiator awal program PKKM terjawab oleh program SDG ini. Semoga ini terus berlanjut ya. Amin. Kita Oke, Mbak Nat, harapannya untuk
sustain, untuk Harapannya berlanjut. untuk sustain, terapkan modal sosial. Asik. Wah, Pierre Bourdieu nih. Pierre Bourdieu. Oke, mungkin Mas Barik lah ya sekaligus jadi moderator. Mungkin saya tanya juga nih, gimana Mas Barik perasaannya melihat sampai sekarang sudah batch 5? Tentunya senang ya dan bangga karena dari batch pertama kita juga saya, Milga dan Dani nggak nyangka akan bisa sampai sejauh ini. Maksudnya yang kita pikirkan dulu, kita bermalam-malam dulu rapat sampai tengah malam di Zoom karena masih zaman Covid, itu sampai sekarang masih berlanjut dan bahkan pengembangannya sudah sangat luar biasa. Jadi bangga dan senang, mungkin itu dua kata yang paling mewakili lah dari saya. Dan mungkin yang terakhir juga terima kasih juga nih kepada Mas Ari, Mbak Nat, yang tentunya kayak tadi kita singgung selama ini, itu nggak akan ada SDG ini kalau misalkan nggak ada batu bata yang ditaruh pertama kali lah oleh Mas Ari dan Mbak Nat gitu. Jadi terima kasih Mas Ari dan Mbak Nat. Iya, teman-teman, saya juga ingin menyampaikan deh, soalnya saya istilahnya adalah orang yang masuk ke dalam rumah yang sudah lengkap furniturnya, barangnya, semuanya lah, sisa terima kunci dan merawat ya kan. Terima kasih banyak lagi Mas Ari atas fast responnya terhadap kalau mungkin kita nggak tahu ya, kalau bukan Mas Ari ataupun orang lain, apakah kita bisa duduk berempat di sini, dan bukan Mbak Nat, saya nggak tahu bagaimana kejadiannya ke depannya. Mungkin hanya sampai batch 5 atau bisa sampai mana kemana, saya nggak tahu. Aku mau bocorin dikit, mungkin Mas Ali baru dengar. Jadi SD jalannya bukan cuman internasional. Ada satu artikel kebetulan tawaran dari DPSDP UI juga untuk menulis di Times Higher Education. Oh iya, luar biasa. Dan itu judulnya ada SDG-nya. Wah, luar biasa. Saya terharu banget, seorang yang sisa terima kunci kayak gini, sisa menjalankan dan merawat. Memang menjalankan dan merawat itu gampang-gampang, tapi susah-susahnya juga ada gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Nat, kemudian Prof Dar saat itu, mungkin Prof Iwan dan lain-lain yang Mas One juga ya, Mbak Lora ya, dan lain-lain, Mas Barik, kemudian teman-temannya. Terima kasih banyak. Saya yang mungkin menjalankan menerima kunci ini, doakan kami ya. Doakan kami bisa menjalankan program ini sampai ke tahap yang selesai ya. Bukan selesainya, entah selesainya berkembang lebih besar ataupun kemana gitu ya kan, lebih baik gitu. Karena setiap kebijakan itu pasti akan membawa perubahan. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir video. Saya hampir aja sih meneteskan air mata karena saking terharunya. Begitu. Saya tidak akan ada di sini tanpa beliau-beliau gitu. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Oke, karena ini adalah apa ya? Batu pondasi awal SDGE. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa.